ya, masih ada slide tentang strategi berdebat. Jadi yang pertama, sebelum berdebat, lakukan riset dulu tentang tema yang akan kita bicarakan. Jadi ini penting, jangan berdebat kosongan. Tadi di depan sudah dijelaskan. Yang kedua, saat berdebat, jelaskan terlebih dahulu pandangan kita secara utuh dan jelas dengan argumen dan bukti yang memadai. Jadi biasanya kalau debat itu kan kita diberi kesempatan menjelaskan posisi kita. Yuk kita jelaskan dengan baik. Bagian introduction, evidence, conclusion. Introduction itu pengantar, masalahnya apa sih, pendapat kita bagaimana, buktinya apa, kesimpulannya apa. Kemudian kita tegaskan lagi pandangan kita, ini loh intinya. Nah, itu biar orang mudah memahami standpoint kita. Kalau kita menyampaikan apapun, yuk kita buat strateginya. Jadi strategi penyampaiannya, saya ngomongnya apa dulu, setelah itu ngomong apa. Kemungkinan nanti dikritik bagian ini, jawabanku apa kalau ini dikritik. Nah, ini namanya bikin strategi. Terus jangan mengulang-ulang hal yang sama, bolak-balik ngomong itu lagi, bolak-balik ngomong itu lagi. Itu nanti akan menyusahkan. Jadi audiennya bosen. Itu lagi, nanti ditebak, mesti itu lagi. Nah, atau nanti kita ngomong lagi ditebak lagi, mesti itu lagi. Nah, atau itu makanya kalau bisa ndak usah diulang-ulang, kecuali ada yang minta menanyakan. Kemudian kita juga harus memahami benar pandangan lawan debat. Jangan segan-segan untuk bertanya, mengklarifikasi kalau ada pandangan lawan debat kita yang masih kita belum paham atau masih kita bingung. Jangan sampai keliru. Jangan-jangan nanti ternyata pandangan kita dan dia sama. Hanya saja selama ini kita belum paham maksudnya. Maka boleh, jangan segan untuk tanya, sebenarnya maksudmu apa, arahnya kemana. Dan yang terakhir, kalau masih ada waktu, misalnya kita dijatah ngomong, silahkan Pak, sampaikan pandangan Bapak dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Yuk kita sampaikan sepenuhnya. Kalau dijatah 5 menit, ya 5 menit. Kalau 10 menit, ya 10 menit. Meskipun tadi saya bilang sampaikan to the point, ya enggak apa-apa. Kita sampaikan to the point, setelah itu kita tambahi contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi sampai 10 menit. Jangan sampai jatahnya 10 menit, hanya kita gunakan 1 menit atau 2 menit, yang itu mengesankan orang sebenarnya jangan-jangan kita ini tidak serius, atau kita tidak punya argumen, tidak punya dasar terhadap pendirian kita. Jadi kita gunakan sepenuhnya, tapi tidak untuk ngalor ngidul ngomong tidak jelas. Jadi paling mudah itu kita nambahi dengan contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi dan lain sebagainya, sehingga waktunya bisa terpenuhi. Karena kadang-kadang kalau kita bisa ngomong panjang agak mantap, itu kan kesannya kita menguasai masalah, kesannya kita lebih meyakinkan. Oke, jadi itu menurut saya beberapa strategi kalau kita berdebat. Ini catatan-catatan terakhir saya tentang strategi berdebat. Baik, saya kira itu teman-teman kajian kita malam hari ini tentang debat. Mohon diingat-ingat lagi bahwa hidup ini mungkin tidak terhindarkan di momen tertentu kita harus berdebat dengan orang lain. Tapi jangan lupa untuk membuat diri kita kompeten memenuhi syarat berdebat. Jangan berdebat yang hanya untuk saling menaklukkan, menang-menangan, tapi berdebatlah demi menemukan kebenaran. Niatnya diluruskan, pengetahuannya dilengkapi, intelijensinya diasah, emosinya dikontrol, tekniknya dipelajari, akhlak dan adabnya dipenuhi. Insya Allah debat akan
membawa manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Baik, saya kira itu ya teman-teman.